Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan kami dalam program Ticker Talk edisi Jumat 17 April 2026 bersama saya Tovan Sukma. Sobat Investor, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan kemarin kembali harus terjerembab ke zona merah dengan pelemahan tipis sebenarnya, yaitu 2,21 poin atau 0,03% menuju level 7.621,38. Aksi pelemahan ini melanjutkan tren serupa yang terjadi pada hari sebelumnya, yaitu Rabu 15 April 2026, di mana indeks justru melemah lebih dalam, yaitu sebesar 52,36 poin atau 0,68%, sehingga indeks terpaksa harus parkir di 7.623,59 pada sore hari. Lalu, faktor apa saja yang menjadi ganjalan utama sehingga indeks harus kembali berendam di zona merah dalam 2 hari perdagangan terakhir? Apakah ini sekedar aksi jual atau ada hal yang lebih fundamental yang sedang dipertimbangkan oleh pelaku pasar? Untuk menjawab hal tersebut, kita sudah tersambung dengan investment spesialis dari PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI, yaitu Mas Azharis Hardian atau Mas Aza. Selamat bergabung Mas Aza, selamat pagi. Selamat pagi Mas Tovan. Iya, gimana kabarnya hari ini untuk perdagangan di akhir pekan nih? Oke, semoga pekan ini ditutup dengan zona hijau ya Mas ya, walaupun Kembali. kita lihat kemarin agak merah gitu ya. Kembali ke zona hijau ya Mas. Nah, ini kita langsung masuk di pembahasan nih. Kita tahu bahwa IHSG sempat rally sekitar 6 hari ya atau 1 pekan gitu, dari 6.900-an sampai ke 7.600-an. Yang sayangnya dalam 2 hari terakhir kemarin justru kembali terjerembab ke zona merah. Nah, ini menurut Mas Aza sendiri, apa nih yang terjadi di pasar? Apakah sekedar aksi jual karena sudah rally cukup lama gitu, atau ada hal fundamental lain yang perlu dipertimbangkan? Oke, terima kasih Mas Tovan. Kalau kita lihat memang kita udah dikasih nafas ya Mas ya, sejak bulan Maret kita menghadapi market yang merahnya cukup dalam gitu. Di bulan Maret aja kita lihat IHSG itu minus 14, sekian persen gitu. Dan di 6 hari yang lalu atau 6 hari sebelum di hari Kamis dan Rabu itu IHSG kita menguat cukup signifikan. Kalau kita lihat di pekan lalu itu IHSG menguat 6%-an gitu. Dan memang di hari Rabu dan Kamis itu IHSG kita kembali nih di zona merah. Kalau kita lihat secara likuiditas dan teknikal, ini memang koreksi wajar gitu. Dan secara teknikal pun kita melihat adanya triple bottom, dan itu merupakan pola reversal gitu. Sudah terjadi bearish, terjadi triple bottom, yaitu adanya potensial rebound. Tetapi rebound ini bukan tidak adanya retest gitu. Dan retest ini kita rasakan di hari Rabu dan di hari Kamis. Walaupun di hari Rabu dan Kamis itu terjadi ditutup dengan zona merah, tetapi saya melihatnya ini cukup menarik karena secara likuiditas transaksi value dari IHSG itu sudah mulai kembali. Walaupun di bulan lalu kita sempat merasakan transaksi value IHSG di pasar reguler itu cukup kering gitu, di level 10 atau 11 triliun rupiah dalam satu hari. Dan kemarin walaupun ditutup di zona merah, transaksi value kita udah balik di atas 15 lagi, udah 16, sekian triliun rupiah. Dari Rabu itu bahkan mencapai 18 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat memang koreksi ini sangat wajar gitu. Investor memang melakukan taking profit gitu. Ini memang adanya investor yang menunggu nih rebalancing dari MSCI di bulan depan nanti Mas. Iya. Nah, karena ini menurut Mas Aza ini cukup wajar gitu ya, karena sudah menguat cukup tinggi dari 6.900 ke 7.600-an, maka aksi profit taking ini menjadi hal wajar. Sehingga juga dengan adanya profit taking ini, peluang untuk kembali rebound ke zona hijau berarti masih cukup terbuka ya Mas?
Betul sekali Mas, karena kalau kita lihat secara targetnya pun ISG ini berpotensi ke 8.100 lagi nih, walaupun ya Oke, sekarang kita akui sekarang itu ISG memang lagi koreksi wajar gitu. Dan untuk di pasar domestik pun ada sentimen yang menarik gitu. Itu terjadi di pekan lalu bahwa FTSE itu sudah menyatakan bahwa tidak akan mendowngrade Indonesia ke frontier market dari emerging, dan ini merupakan angin segar juga buat kita yang di bulan Februari itu dibayang-bayangi downgrade ke frontier market dari betul. Moody's, MSCI, dan FTSE. Dan sekarang kita udah melihat nih reformasi dari SLO, lalu FTSE juga memutuskan tidak mendowngrade Indonesia, lalu Asian Development Bank itu juga memproyeksikan ekonomi kita itu tumbuh di angka 5,2%. Walaupun ini di bawah target pemerintah, tetapi ini di atas pertumbuhan ekonomi di 2025. Jadi kita masih melihat potensial ISG itu semakin lanjut nih penguatannya. Jadi dengan ini kita bisa melihat dengan status geopolitik itu masih abu-abu gitu. Dan optimisme makro ini bisa menjaga appetite kita di tetap positif lah di Indonesia. Nah nah, menarik nih yang dikaitkan oleh Mas Aza dengan kondisi geopolitik nih. Kira-kira sentimen apa saja yang kira-kira akan menjadi, apa ya, driver gitu, yang menentukan arah IHSG ke depan nih? Karena kita tahu dari luar negeri kondisi geopolitik yang seperti Mas Aza bilang tadi masih abu-abu. Amerika Serikat justru malah memasang blokade nih di Selat Hormuz, dan juga atau mungkin kita, pertimbangkan di kondisi yang domestik, reformasi pasar modal sepertinya kita, layak berharap, hasilnya positif dengan yang Mas Aza juga bilang tadi, FTSE juga sudah memastikan bahwa kita nggak akan di-downgrade gitu ke frontier market. Nah, kira-kira dengan banyaknya sentimen ini nih, eee, hal-hal apa saja gitu yang sepertinya akan menjadi, penentu arah IHSG ke depan? Oke, kalau kita rangkum ya Mas, kita gabungkan kondisi geopolitik, makroekonomi, lalu dengan domestiknya Indonesia, kita itu yang jelek-jeleknya itu sudah price in lah terhadap market. Apakah itu Oh, oke. perang, kenaikan harga minyak itu udah price in lah di bulan Maret itu. Dan ketegangan geopolitik itu kalau kita lihat ini hanya semacam volatilitas. Misalkan mungkin di awal pekan terjadi gap down, pembukaan market lalu ditutupnya di zona hijau. Nah, ini mungkin akan banyak nih terjadi ke depannya gitu. Karena ya dari Presiden US pun Donald Trump saya sering melontarkan pernyataan kontroversial yang menyebabkan risk off-nya dari market yang terjadi gap down atau market global yang merah gitu. Tetapi dari sisi domestik pun kita sudah mulai lihat nih, adanya informasi dari Bursa Efek Indonesia, lalu upaya dari pemerintah untuk menjaga energi Indonesia. Ini kan awalnya juga menjadi kekhawatiran juga nih masalah energi dengan Baik, cadangan baik. minyak kita cuma 20 hari. Dan kemarin presiden kita mungkin di awal pekan itu menemui presiden Rusia untuk mengamankan cadangan Penginapan. minyak Indonesia. Jadi secara domestik kita sudah mungkin tidak ada, cukup stabil lah kita lihat. Dan kita bisa tunggu di bulan Mei nanti apakah dengan SLO sudah memenuhi proposal dari MSCI dengan membuat aturan free float 15%, ada HSC juga, high shareholding concentration, ini harusnya mendapatkan apresiasi lah dari MSCI. Apakah nanti MSCI melakukan evaluasi gitu, mungkin mengeluarkan emiten MSCI yang ada di HSC tersebut, walaupun nanti dikeluarkan itu menjadi sentimen negatif, namun kita harus cermati juga bahwa MSCI sudah memberikan respon positif. Jadi apakah nanti di bulan Mei akan ada including atau di skip di bulan Agustus nanti. Nah, ini yang menurut saya bisa kita cermati nih Mas Novan. Karena kalau sudah pasti MSCI sudah mengumumkan kapan dia akan including,
Nah, kita udah bisa lihat nih, mungkin kalau di-skip ke Agustus mungkin akan ada tekanan lagi, pressure lagi, tapi itu hanya, eee sentimen negatif gitu. Jadi tidak secara fundamental gitu. Baik, baik. Nah, dengan penjelasan yang Mas Aza sampaikan tadi bahwa rangkuman dari kondisi geopolitik, makroekonomi, terus kemudian perkembangan reformasi pasar modal itu, dengan kondisi yang demikian menurut Mas Aza nih mungkin boleh ngasih, guidance gitu di sobat investor sekalian, kira-kira, posisi apa sih atau sikap apa yang perlu diambil oleh investor untuk dengan memperhatikan kondisi yang seperti saat ini? Apakah aksi borong selektif yang sudah bisa mulai dilakukan dengan melihat saham-saham yang potensial atau mungkin wait and see dulu melihat perkembangan yang terjadi atau justru hold dulu karena, ke depan juga seperti Mas Aza bilang tadi, apakah, MSCI ini akan segera memberi sentimen positif atau menunggu Agustus dulu gitu? Oke, eee, untuk sikap kita menghadapi market, kali ini adalah kita bisa manfaatkan, taktis lah, memanfaatkan momentum rally dari IHSG ini. Mungkin nggak hanya jadi penonton, misalkan IHSG-nya naik, itu nggak kita cuma nonton aja ya. Kita bisa manfaatkan rally ini dengan trading jangka pendek gitu. Dan dari momentum ini kita sebenarnya bisa lihat lagi, kita breakdown mana sektor-sektor yang harusnya ini menjadi penopang rally-nya IHSG nih. Kalau kita lihat yang menjadi penopangnya adalah memang dari sektor basic materials gitu dan energi. Ini masih mendorong energinya dari apa ya? Memang kalau kita lihat ini masih energinya batu bara itu yang masih menopang gitu. Teman-teman bisa cermati sektor tersebut. Lalu juga dari sektor nikel gitu. Karena Indonesia ini memang masih menjadi pemain kunci lah. Jadi kalau kita bisa bilang yang ngatur harga nikel global itu bisa Indonesia karena ya kita menjadi produsen dan eksportir nikel terbesar di dunia. Jadi 3 sektor tersebut yang bisa dicermati untuk memanfaatkan rally IHSG ke depan. Baik, baik. Nah, ini makin mengerucut lagi nih, berkaitan dengan rekomendasi. Sempat Mas Aza singgung tadi ada 3 sektor saham yang mungkin layak cermati. Selain itu ada sektor-sektor lainkah Mas yang cukup menarik untuk kita harapkan bisa cuan ke depan gitu atau bahkan justru, nggak cuman sektor nih, ada saham-saham tertentu yang misalkan mungkin layak untuk direkomendasikan ke sobat investor sekalian? Oke, kalau tadi kita ngomongin sektor, kalau kita turun ke bawah gitu, emiten-emitennya gitu ya, MDKA itu menarik untuk kita cermati teman-teman, dan ya batubara masih gitu, ada Bumi, ada AADI, dan ada ADML gitu. Terus dari sektor nikel pun itu memang masih primadona gitu. Ada Inco, ada MBMA, itu teman-teman bisa jadikan watchlist. Lalu dari sektor konsumsi sebenarnya juga ada gitu, ada Cepin. Kita lihat dari sisi teknikalnya itu cukup menarik juga, Mas. Baik, baik. Ini, perbincangan yang sangat menarik sebenarnya, terima kasih banyak. Sayangnya waktu juga yang terbatas Mas Aza, jadi, terima kasih banyak atas analisa dan penjelasannya. Semoga menjadi, insight tambahan atau mungkin second opinion bagi sobat investor dalam, mengawali perdagangan pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Aza. Terima kasih juga Mas Tovan. Iya, selamat pagi Mas. Ya, demikian sobat investor, perbincangan kita bersama Special Investment dari, PT Kisi Sekuritas, Mas Aza gitu. Semoga bisa menjadi masukan tambahan atau mungkin jadi pertimbangan yang lain bagi sobat investor sekalian untuk mulai, menata strategi dalam perdagangan pada pagi hari ini. Terkait dengan itu, kami selalu sampaikan bahwa setiap keputusan berinvestasi, baik itu jual maupun beli saham, sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Maka yang bisa kami sampaikan, bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Tovan Sukma, sampai jumpa.